Ini adalah seorang gadis yang terlihat cantik di siang hari. Tapi masih sampai malam hari. Gadis itu mengunci dirinya di rumah anjing. Karena dia bersiap untuk berubah menjadi babi hutan dengan bulu dan taring. Walaupun demikian, setiap hari gadis ini selalu ke pasar untuk bekerja. Karena dia harus mencari uang untuk membantu keluarganya. Hidupnya sibuk sekalipun. Tapi bisa dianggap adalah damai. Namun pada sesuatu hari, ayahnya jatuh dari ketinggian saat bekerja. Hal ini membuat keluarganya tidak kaya juga menjadi lebih kesulitan. Tetangga Jed melihat ini dan mengambil kesempatan untuk mengungkapkan ketulusannya. Alasannya adalah karena dia selalu naksir gadis bernama Ayah ini. Sedangkan Ayah karena ingin mempersembuh lukaan ayahnya. Jadi dia berusaha bekerja lebih keras. Dia sangat sibuk sehingga dia lupa waktu. Untungnya sahabatnya sudah mengingatnya tepat waktu. Bahwa ini bukan waktu untuk dia bekerja. Jadi dia membiarkan bosnya menghentikannya. Tapi buru-buru berlari kembali ke rumah. Tapi dalam perjalanan pulang, dia menemukan kebakaran yang sangat serius. Waktu transformasinya juga akan datang. Jadi dia tidak bisa menunggu lagi. Kemudian dia sudah berlari ke sebuah gudang yang dekat rumahnya. Pada saat ini dia sedang gunakan batu untuk merusak pintu. Lalu gunakan meja untuk memblokir pintu dari dalam. Selesai semuanya. Ayah menjerit menyakitkan. Selanjutnya di badannya mulai tumbuh bulu dan berubah menjadi babi hutan. Pada pagi kebesokan hari, Ayah masih berbaring di sini dan tanpa pakaian. Jadi baju kemarin robek sampai dia tidak bisa melihat bentuknya lagi. Tapi dia hanya bisa memakainya sementara. Lalu diam-diam berlari keluar gudang. Di luar, saat ini, sedang hujan deras. Namun dia juga tidak peduli. Tapi hanya basah kuyup dalam hujan dan berlari keluar. Tapi di jalan dia bertemu dengan beberapa berandalan. Dan dengan tergesa-gesa dia jatuh dan kepalanya membentur tanah. Setelah itu segera jatuh koma. Jika para berandalan melihatnya, tentu saja mereka tidak akan pernah melepaskannya. Pada saat mereka ingin angkat Ayah untuk membawa Ayah pergi, tiba-tiba sebuah mobil yang mewah muncul. Pemilik mobil juga mengikuti dan turun untuk menghentikan mereka. Seorang berandalan melihat ini dan melangkah maju untuk memperingatkannya. Tapi tidak terduga, dia dirobohkan oleh pria bernama Anton dengan satu pukulan. Dua lainnya melihatnya tidak mudah untuk dihadapi. Jadi mereka dengan cepat membawa rekan mereka lalu melarikan diri. Anton saat ini melihat pakaian di badan Ayah sudah robek. Tidak baik meninggalkannya seperti itu. Jadi dia sudah lepaskan bajunya untuk menutupi Ayah. Selanjutnya dia sudah membawa Ayah ke mobilnya. Dia juga dengan serius membantu Ayah mengancingkan kemejanya. Setelah Ayah dibawa ke rumah sakit, dokter juga membantunya membalut lukanya. Tapi setelah bangun, Ayah tidak ingin menghadapi dengannya. Karena dia tidak bisa membiarkan siapapun tahu rahasianya. Jadi dia baru berlari keluar dan bersembunyi di sudut. Tetapi ketika dia melihat pria itu dengan tidak sabar mencarinya. Di hati Ayah juga merasa kebahagiaan yang meluap. Sedangkan orang tuanya juga sangat khawatir ketika melihat putri mereka kembali setelah semalam. Setelah masuk kamar, Ayah bahkan memegang baju Anton untuk menghidu. Karena gadis mana yang tidak memimpikannya cinta yang indah. Sepertinya dia benar-benar tersentuh kali ini. Tapi dia tahu bahwa dengan situasinya saat ini tidak mungkin. Karena hidup. Dia masih kembali ke pasar untuk bekerja. Tapi dia berhenti dari pekerjaannya hari itu. Jadi bosnya tidak ingin menyewa dia untuk bekerja lagi. Tidak peduli berapa banyak dia memohon, bosnya bersikeras untuk mengirimnya pergi. Sampai malam, Ayah kembali ke kandang yang akrab. Dan dia sekali lagi berubah menjadi babi hutan. Namun hal ini terjadi setiap hari. Tapi hal ini masih membuat orang tuanya sangat sakit hati. Kebesokan hari, Ayah sudah bersama temannya keluar untuk mencari pekerjaan. Tapi dia tidak berharap itu menjadi kebetulan seperti itu. Karena ketika di lift, dia dengan tidak sengaja bertemu dengan Anton. Dan setelah lift itu berhenti, Anton juga sepertinya telah melihat sosok yang dikenalnya. Ternyata Ayah datang ke sini untuk wawancara. Bahkan lebih kebetulan bahwa Anton adalah bos dari tempat ini. Dan berkat itu, Ayah dan temannya dengan mudah melewati wawancara. Tetapi pada hari pertama mereka bekerja, mereka bertemu dengan seorang wanita. Lebih dari itu, sang wanita ini memiliki konflik dengan Ayah sebelumnya. Jadi dia baru bertemu dan mendekati untuk menghina Ayah. Ayah juga tidak tahu harus berkata apa sehingga dia hanya bisa menahannya dalam diam. Namun Ayah sekarang melihat ke cermin dan tercengang. Ternyata dia sedang ingat tentang Anton. Anton sekarang berada di luar untuk mengintipnya. Tapi semuanya ditemukan oleh ibu Anton. Pada saat Ayah melangkah keluar, dia sedang diceramahi oleh neneknya. Dia sudah bilang seorang gadis miskin seperti Ayah. Pada dasarnya tidak akan pernah menjadi menantunya. Setelah dipukul, Ayah juga sangat patah hati. Dia tahu dengan jelas bahwa dengan kondisinya, dia tidak bisa jatuh cinta dengan orang normal. Namun Anton dengan tegas tidak menyerah.
Tapi ayah tidak berani menatap ke dia. Karena dia tidak ingin dipermalukan oleh ibu Anton lagi. Sampai malam, Anton segera berubah menjadi babi hutan. Dalam saat kepanikan, dia keluar dari kandang. Ketika ayah melihat ini, dia meletakkan tongkatnya. Kemudian menggunakan kekuatan untuk menangkap putrinya dan memasukkannya ke dalam sangkar. Hal ini membuat ayah merasa kasihan pada ayahnya. Tanpa diduga ketika dia ke perusahaan, dia mendapat kejutan. Anton memegang buket bunga di tangannya untuk diberikan padanya. Hal ini membuat semua orang di perusahaan merasa sangat cemburu dan mengagumi. Anton pada saat ini juga mulai mengakui dengannya. Di hati ayah sangat menyentuhkan. Tapi dia ragu untuk menjawab. Anton melihat ini dan mengambil kesempatan untuk meletakkan buket di tangannya. Tapi ibunya tiba-tiba datang dan mengagetkannya. Anton kemudian lanjut membawa makanan untuknya. Hal ini membuat ayah benar-benar kurang tahu melakukan apa. Tapi di hatinya sangat senang. Kemudian dia bercerita hal ini untuk ibunya. Tidak terduga, setelah dengar, ibunya segera berubah sikap. Bahkan dia marah dengan ayah. Kamu tidak akan pernah memiliki kehidupan orang biasa. Jangan sakiti diri sendiri, jangan sakiti orang lain. Jika kamu berani cinta, kamu akan bukan putri ibu lagi. Gadis ini dengan senang hati berkencan dengan pria tampan di siang hari. Tapi sampai malam dia berubah menjadi babi hutan yang ganas dengan sepasang taring. Meski kekuatan cinta membuatnya tak ingin lagi bertransformasi. Tapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Dia tidak dapat mengubah kenyataan ini. Kutukan itu masih menempel padanya. Tidak lama sebelumnya, wanita ini datang untuk mencari ayah. Lalu menyuruh ayah harus mencuci kaki untuknya. Dia juga mempermalukan ayah. Apakah kamu akan kaya seperti aku? Kamu hanya seorang karyawan aja. Bagaimana kamu bisa layak untuk Anton? Setelah selesai kata, dia gunakan kakinya untuk menendang ayah jatuh ke tanah. Ayah sangat kesakitan sehingga dia hanya bisa bersembunyi di kandang yang sudah dikenalnya. Setelah teriakan yang menembus langit, ayah berubah lagi menjadi babi hutan. Dan saat matahari terbit, saat itulah dia bangun. Tidak terduga ibunya sudah ada di sini untuk menjaganya sepanjang malam. Itu benar keluarga adalah tempat paling hangat kepada ayah. Namun wanita itu mulai menyerang Anton lagi. Karena selama nasinya dimasak, Anton tidak akan bisa melarikan diri. Hasilnya dia terus-menerus ditolak oleh Anton. Anton bahkan tidak memberinya satu wajah pun. Kemudian dia berlari keluar untuk menemukan ayah. Tapi ayah selalu bersembunyi dari Anton. Namun, suatu saat lift mengalami masalah. Sudah membuat kedua orang ini terkunci dalamnya. Dan setelah Anton dengan tulus mengaku padanya lagi, ayah terus menikmatinya. Hasilnya setelah pintu lift dibuka, ibunya dan sang wanita itu juga muncul di sana. Sang wanita itu melihat begitu dengan tidak puas dan pergi. Jadi dia memutuskan untuk berikan ayah sebuah pengajaran. Selanjutnya, dia menyuruh bawahan untuk menyeret ayah keluar. Lalu pin ayah di tempat tangga turun ke basement. Ayah saat ini karena terlalu panik. Jadi dia ceroboh dan berguling dari atas dan pingsan untuk sementara waktu. Setelah dia bangun, sudah waktunya matahari terbenam. Tubuhnya juga mulai berubah. Seluruh tubuh ayah mulai tumbuh bulu. Badan juga mulai bengkak. Menyebabkan pakaiannya robek. Hanya sebentar lagi ayah dengan berhasil berubah. Kemudian dia menuruni tangga. Tepat pada saat ini Anton juga mendengar suara. Dan dia juak melihat seekor babi hutan. Jadi dia mengambil tongkat untuk menghadapinya. Tapi dia tidak tahu bahwa babi hutan yang berdiri di depannya sekarang adalah orang yang dia ingin ubah. Babi hutan juga terburu-buru untuk melarikan diri karena ada terlalu banyak orang di sini. Dan wanita itu masih sangat senang dengan balas dendamnya. Tidak terduga babi hutan tiba-tiba bergegas ke arah itu dan membuatnya takut sampai bergegas pergi. Untungnya, penjaga sudah muncul dan menembak dengan pistol membuat babi hutan itu harus berlari. Babi hutan itu juga mengikutinya dan berlari kembali ke rumah. Sang ayah melihat begitu segera membuka kandang itu dan terkuncinya. Kebesokan hari, ayah bangun dan tanpa pakaian. Dan karena dia tidak ingin orang lain mengetahui rahasianya, ayah baru awal pagi sudah muncul di perusahaan. Lalu mengambil semua pakaian yang dia robek kemarin. Kemudian ketika dia melewati kamar Anton, segera dia menemukan Anton sedang ada di kamar. Saat ini dia baru menyentuh dahi Anton dan tahu dahi Anton sangat panas. Jadi dia memberi Anton obat yang selalu dia bawa. Pada saat yang sama, ayah terus-menerus menyeka badan Anton. Dan ketika melihat ayah merawatnya seperti ini, hal ini sudah membuat Anton sangat menyentuhkan. Jadi Anton menyiapkan makan malam yang sangat romantis untuknya. Saat piano berbunyi, ayah mengenakan gaun putih yang mengalir dan muncul di depannya. Mereka berdua berbicara dengan gembira sambil makan. Ayah juga memberinya hadiah. Dan ini juga gelang yang sangat istimewa. Karena ayah selalu berharap dia akan mengikat hati Anton. Setelah mereka selesai makan, mereka menari bersama. Saat ini Anton juga tidak menahan lagi dan ingin mencium ayah.
Tapi ayah menggunakan alasan bahwa dia belum siap untuk menolaknya. Namun di hatinya masih menunggu ciuman ini. Segera sudah waktunya baginya untuk berubah. Jadi dia buru-buru mengucapkan selamat tinggal pada Anton dan pergi. Tinggalkan Anton masih tercengang dan kurang tahu apa yang terjadi. Setelah kembali ke rumah, ayah masih ingat tanggal hari ini. Jadi dia tidak ingin masukkan sangkar ini lagi. Tapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Tubuhnya masih tidak mematuhi katanya. Badannya saat ini sudah mulai tumbuh bulu. Orang tuanya melihat begitu segera memasukkannya ke dalam sangkar. Hari-hari berikutnya, Anton dan ayah pergi kencan bersama setiap hari. Keduanya merasa sangat senang ketika mereka bisa bersama. Namun adegan ini sudah terlihat oleh Jaap yang diam-diam mencintainya. Kemudian dia sudah memberikan foto-foto ini untuk ibu ayah melihat. Dan karena itu, ibu ayah marah dan menamparnya. Ternyata sang ibu juga sangat sakit hati. Tapi dia tahu bahwa setelah cerita ayah diketahui, apa konsekuensinya, dia tidak bisa membayangkan. Jadi tidak mungkin untuk tidak ketat dengan putrinya. Ayah juga harus menerima kenyataan ini. Jadi dia bertekad untuk membuat satu panggilan terakhir ke Anton. Kemudian dia bahkan membuang SIM telepon. Dan sejak itu dia juga tidak pergi ke perusahaan lagi. Anton karena masih kurang tahu mengapa ayah melakukan seperti itu. Jadi dia pergi melalui teman ayah dan menemukan keberadaan ayah. Dan ayah pada saat ini sudah berubah menjadi babi hutan. Ketika ibu melihat Anton muncul di sini, dia langsung menggunakan alasan ayah tidak di rumah untuk mengusir Anton. Kebesokan hari, sang ibu panggil ayah datang. Lalu menyalahkannya karena masih tidak memutuskan kontak dengan Anton. Tapi biarkan orang itu datang ke sini untuk mencari. Ayah tidak tahan lagi dengan perbudakan ibunya. Ditambah kecintaannya pada Anton, menyebabkan ibu dan anak itu terlibat pertengkaran sengit. Kemudian ayah diusirkan keluar rumah oleh ibunya. Biarkan dia menghancurkan dirinya sendiri. Tapi kemana ayah bisa pergi sendiri?